Apa strategi pemerintah untuk mengerem jumlah utang? Kita akan berbincang dengan Direktur Celios Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam, Alivi. 7.236 triliun, bengkaknya agak lumayan. Ini masih cukup aman untuk utang Indonesia? Ya, sebenarnya kalau dilihat penurunan utang, ini kan memang tidak bisa dibandingkan begitu saja hanya dengan tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya kebutuhan pembiayaan, terutama terkait dengan pemulihan ekonomi nasional juga cukup besar, utangnya naik. Nah, sekarang kalau bicara soal penurunan utang dalam jangka pendek, itu pun juga tidak bisa berlanjut secara terus-menerus, karena kebutuhan 2022 saja hanya untuk membayar bunga utang itu mencapai 400 triliun lebih. Tahun 2023 itu sekitar 440 triliun. Jadi artinya kalau dilihat aman tidaknya utang, maka satu kita akan melihat dulu dari seberapa besar belanja bunga utang, Hmm. karena dengan belanja bunga utang tadi pemerintah harus menutup dengan penerbitan utang baru. Nah ini kan artinya utang berutang terus. Bayar bunga dengan Kedua, utang baru, Mas Bima? iya, memang kondisinya seperti itu, karena tidak bisa ditutup dari penerimaan pajak saja. Dan kedua, soal produktivitas utang, kita bisa lihat perbandingannya paling gampang, melihat dari belanja per jenis untuk belanja modal yang didorong untuk infrastruktur, itu ternyata jumlahnya pun juga tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan beban pembayaran bunga utang. Ya, misalnya kita lihat 2022 ini, belanja modal itu tercatat 232 triliun. Bunga utangnya 403 triliun. Jadi bisa dibayangkan porsi antara beban bunga utang yang harus dibayar dibandingkan dengan belanja modal yang spesifik salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, itu bunga utangnya hampir 2 kali lipat dari belanja modal yang memang dikhususkan salah satunya untuk infrastruktur. Jadi ada diskoneksi di sini antara klaim bahwa utang ini untuk penggunaan yang sifatnya produktif. Enggak, utang digunakan juga untuk belanja yang konsumtif, belanja pegawai, belanja barang. Nah ini kita lihat tantangan ke depan yang ketiga adalah soal masalah suku bunga akan semakin mahal. Ya. Kemudian investor asing juga menghindari negara berkembang sekarang sehingga penyerapan surat utang di pasar global pun juga bisa mengalami penurunan. Nah, resiko-resiko ini yang kita lihat tidak bisa hanya dilihat, oke, utangnya turun sekarang 40% dibandingkan tahun sebelumnya, tapi ke depan ini utang diperkirakan akan meningkat kembali. Apa yang kemudian harus diwaspadai kalau kita melihat nanti di tahun depan 2023? Ya, yang pertama adalah dari sisi resesi ekonomi secara global, ini tentunya menurunkan lagi porsi dari investor asing dalam membeli surat utang pemerintah. Ya. Ini mau ditutup dari mana? Apakah Bank Indonesia melanjutkan burden sharing, beli surat utang pemerintah di pasar primer, dan tentu itu kalau dilanjutkan terus tidak sehat. Atau yang kedua, kita mendorong dari investor di dalam negeri, baik investor institusi, ya, perbankan, asuransi yang likuiditasnya masih gemuk untuk menyerap utang dari pemerintah, atau dari investor-investor retail. Tapi kalau dari investor retail, ini dikhawatirkan kalau serapannya terlalu besar juga nanti menggeser dari sisi simpanan perbankan. Atau yang kita khawatirkan perebutan dana antara likuiditas bank dengan kas pemerintah, crowding out effect. Nah berikutnya lagi adalah soal infrastruktur, Mbak Livi. Hmm. Ini salah satu yang menjadi perhatian, utang itu ada yang diterbitkan pemerintah, salah satu penggunaannya untuk infrastruktur, tapi ada juga yang penugasan kepada BUMN untuk mengerjakan infrastruktur. Oke. Jadi kita tidak bisa melihat hanya utang pemerintah 7.200, ditambahkan juga dengan proyek-proyek penugasan, karena nanti kalau ada masalah terkait dengan infrastruktur, beban biaya tadi ditanggung juga ujungnya pada pemerintah melalui penyertaan modal negara. Nah itu salah satu yang menjadi resiko di tahun 2023. Artinya sebetulnya kalau utangnya sudah cukup besar, belanja infrastrukturnya jangan jor-joran, harusnya begitu ya? Ya, saya setuju dengan Pak Jokowi, untuk infrastruktur kita harus pilih. Jadi artinya begini, utang untuk belanja yang produktif. Utang itu bukan hal yang kemudian dilarang, karena hampir semua negara dengan lintas ideologi itu juga melakukan pinjaman. Tapi pertanyaannya, seperti yang disampaikan Pak Jokowi, kalau berutang memang harus untuk hal yang produktif. Artinya apa? Infrastruktur yang berkaitan langsung dengan penanganan inflasi. Kita butuh. Infrastruktur pertanian kita butuh, infrastruktur untuk energi terbarukan juga kita butuh. Tapi untuk belanja-belanja infrastruktur yang hanya mega proyek, kemudian bebannya juga cukup bengkak, kemudian dampak secara langsungnya kecil ke masyarakat. Nah, ini harus ada ketegasan politik
ketegasan dari politik anggaran juga untuk bilang ditunda dulu karena ada kebutuhan yang lebih besar, yang lebih urgent, belanja produktif plus perlindungan sosial di tahun 2023 ke depan. Apa dampak-dampak yang perlu diperhatikan ketika melihat besaran hutang yang justru akan semakin besar nanti di 2023? Ya, problemnya adalah seberapa besar utang baru yang akan kita terbitkan tahun 2023. Dan berapa besar ini beban ini yang akan ditanggung, sementara dari sisi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, apakah masih bisa mengandalkan dari booming harga komoditas? Karena sekarang ini beberapa komoditas unggulan kita itu sudah kembali lagi ke posisi tahun 2021 harganya. Sawit itu sudah setara dengan Juni 2021. Jadi udah ada tanda-tanda di mana penerimaan negara yang sebelumnya mengandalkan dari komoditas sehingga surplusnya 100 triliun lebih sampai Agustus, ini bisa berbalik arah, dan dari mana penerimaan pajak kita kejar tanpa mengganggu kontraksi ekonomi di dalam negeri, pemulihan ekonomi di dalam negeri, dan itu bisa menjadi penyeimbang dari kenaikan utang yang meningkat 2023. Mas Bima, pertanyaan terakhir untuk Anda. Melihat kondisi hutang Indonesia sekarang lampu merah atau lampu kuning? Ya, saya bisa bilang ini lampu merah, kita harus waspada. Jadi sebagian besar lembaga internasional kan mengamati utang negara-negara berkembang. Indonesia salah satu yang sebenarnya utang itu secara nominalnya besar, kemudian indikator keduanya adalah perbandingan utang dengan penerimaan pajaknya juga makin tidak berimbang. Kemudian yang ketiga adalah tentu utang kalau bentuknya falas, maka kita harus membayar dengan devisa ekspor. Oke. Nah, situasi sekarang hanya temporer, devisa dibantu komoditas. Nah, jadi ini memang harus menjadi warning bagi pemerintah dan lakukan langkah-langkah untuk mitigasi resiko utang. Bima Yudhistira dari Selios, intinya pemerintah harus butuh ketegasan politik untuk memilih mana kira-kira hutang yang bisa lebih produktif nanti untuk masyarakat ke depan. Terima kasih